Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 ciri-ciri mantan mulai oleng, memilih memaksa berpisah denganmu, meski ia gengsi untuk menghubungimu duluan. Jadi perpisahan itu kan semangatnya pada awal-awal perpisahan. Tetapi setelah waktu berlalu, orang mulai dihinggapi dengan rasa kesepian. Ada perbedaan suasana ya, yang membuat orang kemudian merasa ragu apakah betul perpisahan itu sesuatu yang memang dia inginkan. Ternyata setelah berpisah, dia merasa hidupnya menjadi terasa sepi. Setelah berpisah, dia merasa ada bagian hidupnya yang hilang, dan di situ dia kemudian merasa goyah, oleng. Dan ketika seseorang mulai goyah, mulai oleng, maka dia akan menunjukkan ciri-cirinya atau memberikan tanda-tandanya. Ada 2 tanda. Yang pertama, dari betul-betul tidak mau dihubungi, ditelepon, diajak chatting, dan seterusnya. Jadi dia memblokir seluruh media sosial kita, nomor telepon kita ganti pun nomor telepon kita, begitu dia angkat telepon, dia dengar suara kita, langsung dia blokir. Sekarang, semua blokir media sosial itu dia buka. Walaupun kemudian tanpa ada komunikasi apapun, artinya kita tahu kalau dia membuka blokir media sosial kita. Ya, tapi kita juga tidak berusaha untuk menghubungi dia duluan, maka akan dia blokir lagi. Jadi dia mulai buka tutup blokir media sosial kita dan nomor telepon kita. Itu tanda bahwa mantan mulai oleng, mulai goyah, mulai ragu, memilih memaksa berpisah dengan kita. Padahal kemarin kelihatannya mantap betul, yakin betul untuk berpisah dengan kita. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, tiba-tiba kita lihat WhatsApp kita, ada chatting dari mantan. Tapi sepertinya chatting itu bukan untuk kita. Misal dia bertanya, di mana bengkel mobil yang paling bagus? Padahal misal kita tidak punya mobil. Ya. Nah, kemudian kita bertanya, ada apa? Dan mantan akan menjawab jika dia salah kirim chatting WhatsApp. Padahal sebenarnya tidak salah kirim, memang sengaja dia kirimkan kepada kita untuk memancing reaksi kita, untuk melihat apakah kita responsif dengan dia atau tidak ya. Nah, itu tanda bahwa dia sebenarnya sudah mulai sangat ingin bicara dengan kita, tetapi ada sekat, ada tembok yang sangat tinggi yang bernama gengsi, yang membuat dia tidak mau memulai duluan bertanya kabar kita. Maka dia memancing kita untuk
lebih aktif berkomunikasi dengan dia dengan cara tadi ya, seakan-akan salah kirim eh, pesan WhatsApp, padahal memang disengajakan ya dikirim ke kita, walaupun kalau kita tanya itu salah kirim ya. Nah, jadi kalau ada dua tanda ini, itu sesungguhnya mantan sudah mulai goyah ya. Keinginannya untuk kembali kepada kita sekarang sudah jauh lebih besar daripada keinginannya untuk berpisah dengan kita. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersabar ya. Kita nunggu nih, apa yang kemudian akan mantan lakukan selanjutnya. Tentu kalau mantan memulai untuk bicara dengan kita, kita akan meresponnya dengan baik, gitu kan? Dan hati mantan harus kita mantapkan, kita yakinkan ya, untuk kembali kepada kita. Caranya bagaimana? Nah, biasakan ya, kirimkan amaliyah kita ke hatinya, agar hatinya yakin dan mantap untuk kembali bersama kita lagi, untuk memilih kembali bersama kita, dan untuk minta duluan kembali bersama kita lagi. Jadi misal ya, setiap selesai mengerjakan sholat fardu, biasakan mengirimkan surat Al-Fatihah untuk hati mantan ya, dengan diiringi doa kunci agar mantan semakin mantap, semakin yakin untuk kembali bersama kita lagi. Nah, kalau kita mengerjakan amaliyah ini dengan konsisten, dengan istiqomah, karena kunci mustajabnya sebuah amalan itu ketika dilakukan dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara istiqomah, rutin terus-menerus, walaupun itu sedikit. Maka dengan mantan yang sudah amat sangat condong untuk kembali kepada kita, kita perkuat keinginannya tadi dengan amalan kita, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan minta untuk kembali duluan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.